seperti yang teman-teman tahu mungkin sharing is caring gitu ya. Ini salah satu cara aku untuk memperluas manfaat, membagikan informasi, membagikan pengetahuan, membagikan pengalaman dan semua yang aku dapatkan di sini ke teman-teman semua. Jadi itu yang harus teman-teman pikir, ingat juga bahwa manfaatnya jangan sampai hanya berhenti di teman-teman, karena sangat sayang ketika negara udah mengeluarkan sekian banyak uang tapi hanya digunakan untuk dalam tanda kutip kesenangan pribadi. Tetap berikan yang terbaik untuk sekitar gitu ya, untuk orang-orang, dan untuk yang pasti yang terakhir adalah untuk berkontribusi untuk negara. Teman-teman harus tahu, harus sadar bahwa ISMA pakai uang negara, pajak rakyat. Kalau kata teman-teman aku sih, orang tua gue capek-capek bayar pajak buat bayarin lo ke luar negeri gitu kan, bercandaannya biasa kayak gitu. Dan itu lucu sih, tapi itu juga merupakan sentilan bahwa kita harus bisa memanfaatkan secara bijak fasilitas yang udah kita dapetin. Jangan sampai disalahgunakan, dan harapannya adalah teman-teman dikirim jauh-jauh ke luar negeri, mendapatkan manfaat yang segitu besarnya. Harapannya teman-teman bisa balik lagi ke Indonesia untuk membangun negara kita supaya lebih baik lagi. Itu yang paling penting, kontribusi untuk negara. Lanjut. Nah, perihal ikatan atau perjanjian antara URDIS dengan Kemristek Dikti. Karena pasti setiap beasiswa ya, nggak cuma beasiswa ISMA, semua beasiswa pasti ada perjanjiannya masing-masing. Tapi kayak yang teman-teman udah tahu, saat kalian mendaftar, kalian diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani menggunakan materai adanya surat pernyataan. Dan teman-teman harus baca di situ bahwa ada surat pernyataan dari diri sendiri atau sebenarnya aku belum benar-benar ngecek ulang ya untuk persyaratan tahun ini, tapi seingat aku adalah ada pernyataan diri sendiri dan ada pernyataan orang tua. Dan itu harus dibaca baik-baik gitu dan dipahami baik-baik. Pun dengan fakta bahwa ditandatanganinya dengan di atas materai, teman-teman harus paham bahwa ada sebuah keterikatan, bahwa kalau misalnya teman-teman melanggar ada nilai yang harus dibayarkan gitu ya, ada sanksi yang akan teman-teman dapatkan. Dan secara umum syarat untuk ISMA adalah teman-teman mungkin tahu nggak mendapatkan beasiswa lain dari Kemdikbud Ristek Dikti. Lalu tadi aku udah berkali-kali tekenin menggunakan fasilitas dengan bijak dan aktif melapor segala informasi dan kendala yang ada. Kayak tadi ada yang bilang di chat box untuk ngasih report akademik, itu benar banget ya, baik akademik ataupun non akademik. ISMA mengencourage gitu ya URDIS-nya untuk selalu melaporkan informasi yang kita punya gitu, apapun itu bentuknya, sekecil apapun, ISMA berhak untuk tahu gitu, dan kita wajib untuk melaporkan kepada ISMA setiap perkembangan yang ada. Dan yang terakhir ini adalah yang paling real, perjanjian dan atau ikatan yang ada dari URDIS dan Kemristek Dikti adalah melakukan tantangan yang diberikan oleh Subpokja ISMA. Teman-teman mungkin udah lihat ya, kayak misalnya kemarin itu saat ISMA semester fall kemarin, ada tantangan di Hari Sumpah Pemuda. Ada tantangan di Hari Sumpah Pemuda, dan kalau di ISMA semester spring ini adalah tantangannya di Hari Kartini, alias tanggal 21 nanti kita Kartini, tapi berhubung nanti adalah udah masuk Ramadan dan puasa, tantangannya udah diberikan dari beberapa minggu yang lalu, dan tanggal 1 kemarin kebetulan aku di University Malaya baru aja melaksanakan tantangannya itu. Dan kalau teman-teman mau lihat, aku mau ngasih sneak peek poster kemarin aku ngadain acara di sini. Sebentar. Ini aku bikin teaser untuk acara YKL. Belum kelihatan nih. Masih loading ternyata. Oh sorry, kenapa? Iya, masih black screen. Oke, bentar, sorry. Coba diulang. Share screen. Bentar ya. Wait. Masih belum. Kenapa ya? Oke, sebentar. Sorry. Wait.
Kenapa ya black screen? Oke, sebentar. Mungkin di-share screen-nya aja, jangan tab-nya, biar lebih. Oke, sebentar. Aku coba lagi ya. Sorry ya, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Kelihatan nggak? Nah, udah. Ini adalah karena dalam rangka Hari Kartini kemarin dari Isma Malaya, kebetulan ada 3 orang. Ada aku, ada Aurel di sebelah kiri, dan ada Marcel di sebelah kanan. Kita bikin acara namanya WKL, Women Empowerment and Gender Equality with Kartini Spirit in Kuala Lumpur. Ini posternya, terus kita juga kemarin itu waktu aku bikin poster, aku post di Isma Malaya aja, tapi ada permintaan dari Isma RI, boleh nggak di add collaboration gitu kan posternya, karena kebetulan ternyata Isma juga suka sama posternya, dan kayak itu sebuah kebanggaan juga ya buat aku sama teman-teman Isma Malaya, karena kita nggak minta, tapi justru Isma yang minta untuk di add collaboration gitu. Dan ini juga ada video teasernya. Ini seru banget sih, sampai kayak anak UM sendiri kayak dan main fokus dari acara WKL ini sendiri adalah tentang Hari Kartini gitu ya, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kayak tadi teman-teman udah bilang di chat box, kita harus mengenalkan budaya Indonesia di sini, dan aku pun juga sama teman-teman aku yang Isma lainnya kita mengenalkan budaya Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru punya Bamega, Bamega, Bamanaku di Samantara, Bamanaku di Samantara. Nah, jadi selain hari H-nya, kita juga bikin beberapa video interview, kayak misalnya kayak gini nih. Teman-teman internasional kita juga buat interview ke orang UM gitu ya, terutama yang petinggi-petinggi UM yang perempuan. Jadi itu cuplikan tantangan yang dilaksanakan oleh Isma Malaya. Kita bikin WKL. Oke, lanjut lagi ke presentasinya. Sebentar ya. Kelihatan nggak, Irfan? Nah, udah. Wah, BTW aku baca kok chat box-nya merinding. Wah, emang sih. Itu bahkan kayak aku ngedit videonya tuh kayak, wow, keren banget ya. Nontonnya tuh merinding gitu, karena memang saat kalian membawa nama negara di luar negeri, itu sensasinya luar biasa sih, nggak akan terlupakan. Jadi semangat untuk bikin, melaksanakan sekarang nih persyaratan-persyaratan ISMA dilakukan yang sebaik mungkin. Lanjut. Nah, udah tadi aku bilang kan, siapin semuanya dengan baik, dengan sematang-matangnya, dengan apa ya, ya jangan sampai kalian kehilangan kesempatan untuk melakukan hal yang kayak tadi aku lakukan sama teman-teman aku gitu kan, membawa nama Indonesia di luar negeri. Salah satunya adalah dengan cara bikin esai yang bagus, karena esai adalah salah satu penilaian yang cukup besar di ISMA. Jadi kalau menurut teman-teman nih, seperti apa sih esai yang bagus? Kalau menurut teman-teman sendiri ya, boleh dijawab di chat box. Iya ya, benar. Boleh yang lain lagi nih dijawab seperti apa sih esai yang bagus menurut teman-teman? Karena tuh biasa ya, sebenarnya aku sendiri, Irfan kalau aku boleh cerita, aku tuh jelek banget nulis. Aku nggak terlalu suka nulis, bahkan kalau bisa digambarin gitu ya, ini aku sekalian nge-spill nilai IELTS aku ya, karena aku nggak jago-jago, bahasa Inggris aku pun biasa aja sebenarnya. Tapi IELTS aku writing-nya itu 5,5, bayangin 5,5.
tapi speaking aku 7,5. Jadi aku ketolong di speaking, dan aku benar-benar nggak suka itu untuk nulis. Terbukti sama jomplangnya nilai IELTS aku kan. Nggak cuma nulis bahasa Inggris, tapi kayak untuk nulis dalam general pun aku tuh nggak terlalu suka gitu, karena aku lebih suka ngomong gitu. Karena aku kayak gini, aku lebih suka ngomong ke orang-orang langsung. Jadi aku sendiri pun kalau ditanya, Kak Novna, essay yang bagus kayak apa? Sebenarnya aku nggak terlalu bisa, nggak merasa benar-benar bisa memberikan jawaban yang real gitu ke orang-orang, karena kalau masalah struktur mungkin teman-teman bisa gampang sekarang cari di Google, di YouTube, itu gampang banget ya, perihal teknis struktur dan sebagainya. Yang pasti perihal EYD, terus kayak bagaimana menempatkan kalimat-kalimat pokok dan penekanan di dalam setiap kalimat yang ada, itu teman-teman bisa gampang banget cari di YouTube, cari di Google. Tapi hal yang harus teman-teman perhatikan adalah dalam menulis essay yang bagus, kalau menurut aku pribadi ya, kalau menurut aku pribadi, seperti yang ada di kolom chatbox nih, di chatbox ada yang jawab, essay yang bisa menyampaikan pesan yang diinginkan penulis. Ini salah satu hal yang memang menjadi jawabannya. Kita harus bisa menyampaikan, memastikan bagaimana apa yang kita sampaikan itu nantinya bisa tersampaikan dengan baik gitu oleh pembacanya gitu ya. Jadi jangan sampai kita udah punya imajinasi yang begitu luas, udah punya hal yang mau ditulis begitu baik bagusnya, tapi kita nggak bisa menuangkan itu dalam bentuk tulisan, dan kita nggak bisa membuat pembacanya merasakan apa yang kita ingin tulis gitu. Sehingga kalau menurut aku, essay yang bagus adalah gimana? Pertama, karena ini lagi-lagi untuk ISMA gitu ya, sebuah beasiswa yang dananya digelontorkan dari uang negara. Kenapa sih negara harus memberikan kamu beasiswa? Itu jawaban yang harus kamu bisa berikan saat kamu menjawab essay ISMA gitu ya. Jadi walaupun ada beberapa macam pertanyaan, kan kita tahu ya ada pesan tersirat dan tersurat. Walaupun pertanyaannya beda-beda, tapi usahakan di setiap kalian menjawab, kalian tuh mencerminkan jawaban yang bisa membuat orang ISMA itu tergugah gitu, bahwa mereka harus memberikan, bahwa negara harus memberikan beasiswanya ke kamu. Gimana caranya? Pertama, know yourself. Apa yang aku maksud know yourself adalah, kayak yang tadi aku udah bilang nih, jawaban dari Raina. Raina bilang kalau essay yang bagus itu bisa menyampaikan pesan yang diinginkan oleh penulisnya. Gimana kita mau menyampaikan pesan ke pembaca kalau kita sendiri pun nggak kenal diri kita sendiri? Jadi pertama, teman-teman harus kenal diri kalian sendiri. Kenal dalam segi apa? Dalam segi apa kelebihan teman-teman, apa kekurangan teman-teman, apa weakness dan apa opportunity kalian, kayak SWOT. Jadi kalau teman-teman udah benar-benar memahami nilai yang teman-teman punya, insya Allah teman-teman bisa menjawab essay-essay dengan baik, karena kalian udah mengetahui diri sendiri. Setelah teman-teman tahu apa sih dan siapa sih diri kalian dan apa sih yang kalian mau, kalian bisa dengan mudah bersikap jujur gitu ya, be honest dengan essay kalian. Karena menurut aku salah satu kesalahan dilakukan dalam essay adalah kita nggak jujur sama essay. Saat kita nggak jujur, itu udah sebuah nilai yang besar gitu. Karena sekecil apapun kita, bukan bohong sih mungkin ya, tapi mungkin melebih-lebihkan gitu ya, itu akan ketahuan juga nantinya. Jadi sebisa mungkin teman-teman, setelah teman-teman tahu diri kalian tulisnya sejujur-jujurnya di situ. Tapi dengan catatan, walaupun jujur, kalian juga harus tetap break your limit. Jangan sampai kalian jujur tapi pesimis gitu sama keadaan. Misalnya, aduh Kak, nilai English sertifikat aku jelek nih, aku jujur nggak ya? Jujur sih jujur, tapi tetap break your limit. Dengan cara apa? Di essay kalian tetap harus bilang, mungkin dalam tanda kutip ya, ini kayak penggambaran gampang aja. Ya mungkin nilai bahasa Inggris aku nggak sebagus itu, tapi aku adalah orang yang memang mau berusaha. Aku orang yang memang mau mencoba. Jadi tunjukkan sisi yang memang kalau misalnya kalian punya kekurangan, kalian tetap mau gitu untuk break your limit, dan kalian akan mencobanya sebaik mungkin. Hal-hal seperti itu harus kalian tekankan. Jadi jangan malu. Hal ini sama kayak ketika teman-teman nanya, Kak, aku bingung nulis apa di CV, aku nggak punya pengalaman apa-apa. Nggak selamanya di CV pun menulis hal-hal yang kalau kalian belum punya, ibaratnya belum ada pengalaman, kalian nggak berarti kalian nggak nulis apa-apa, tapi kalian tulis gitu kayak nilai apa yang kalian punya. Itulah mengapa di CV ada ditulis skills gitu ya, dan ada profile gitu, ada bagaimana kalian ingin mendeskripsikan diri kalian. Jadi deskripsikanlah diri kalian sebaik-baiknya, know yourself, be honest, dan break your limit. Sehingga dengan kalau kalian udah bisa melakukan 3 hal itu, kalian bisa
memberikan yang terbaik, mempresent yourself, show yourself seunik mungkin dan se-out of the box mungkin. Jawab esai itu jangan klise, teman-teman. Kenapa? Karena yang daftar ISMA tahun aku 2000-an. Tahun kalian diprediksikan tahun ini katanya yang daftar tuh bisa sampai 10.000. Diprediksikan oleh orang ISMA sendiri. Jadi, jangan sampai jawabannya sangat retoris gitu ya. Usahakan kalau kalian udah tahu diri kalian bisa honest, kalian bisa break limit kalian bisa memberikan jawaban-jawaban yang memang unik dan out of the box. Seperti apa? Misalnya, saat aku tuh kemarin sempat ini sih, menemukan gitu ya, salah satu esai dari Wordis lain gitu, saat ada pertanyaan, kan di esai itu ada pertanyaan yang kalian mau melakukan apa untuk meng-engage masyarakat di luar gitu ya. Banyak mungkin dari kalian yang kepikiran untuk jawab kayak, iya, menghubungi PPI-nya dulu, terus mungkin bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Pertama, kalau bisa dibilang menghubungi PPI dan orang Indonesia sekitarnya itu udah pasti basi ya, kayak ya pasti kamu nyampe di negara tersebut menghubungi PPI lah, karena PPI yang paling ya itu paling common sense gitu ya. Dan menurut aku boleh jawab itu, tapi sebagai sampingan aja. Jangan sampai menjadikan itu hal utama. Karena kemarin pun ada yang nge-DM aku kayak, Kak, kakak sampai di Malaysia ngehubungin siapa dulu nih paling pertama gitu kan, PPI-nya ada nggak sih Kak, kayak gitu-gitu. Dan menurut aku sendiri pun nggak menjawab hal itu gitu ya. Jadi aku sempat menemukan esai dari Urdi Isma lain, dia bilang hal yang akan dilakukan untuk mengengage masyarakat lokal adalah masyarakat internasional gitu ya di luar negeri adalah untuk membawa attitude yang open minded, yang mau belajar, mau mengeksplor dan sebagainya. Jadi jawaban-jawaban yang kita kan mikirnya gini ya, kayak oh apa yang mau kita lakukan di luar nih untuk engage. Bayangannya tuh udah yang kayak aku harus ngapain, aku harus ketemu siapa, aku harus membuat apa gitu ya. Tapi ternyata ada satu hal yang nggak disadarin gitu sama aku sendiri gitu ya saat menjawab esai tersebut. Kalau aku sendiri karena background aku penari gitu ya, penari dan aku suka hal-hal kebudayaan, aku berpikir untuk membuat sebuah festival kebudayaan. Tapi di esai Wordis lain itu aku menemukan jawaban yang oh bener ya, ternyata nggak selamanya saat kita ditanya mau buat apa, kita mau melakukan apa, kita harus menghasilkan sesuatu gitu. Bisa jadi kita memulai dari diri sendiri dengan cara attitude seperti apa yang harus kita bawa ketika kita di luar sana gitu ya. Karena pasti awal dari attitude nggak sih? Kayak kita mau meng-engage masyarakat luar, kalau kita mau membuat suatu acara, kita harus tahu dulu nih seperti apa, kita harus punya dulu ikatan dulu dengan mereka, ikatan apa ya, maksudnya kayak kedekatan gitu antara orang dari kita dengan orang luar, dengan cara dari diri kita sendiri, kita harus menjadi pribadi yang seperti apa. Jadi jawaban-jawaban yang memang kadang nggak kita pikirkan, ternyata itu juga penting gitu, nggak klise, tapi apa ya, suka luput dari pemikiran kita, padahal sebenarnya penting. Hal seperti itu yang mungkin teman-teman bisa lebih digali lagi gitu. Pun kayak aku bilang, aku mau bikin festival kebudayaan, harus waktu di tahun aku bilang ya lagi-lagi harus mempertimbangkan kondisi gitu karena kan COVID. Jadi memang bikin sesuatu yang out of the box tapi tetap realistis. Itu di dalam esai terutama yang bagian gimana nge-engage masyarakat internasional. Lalu ini yang penting nih. Dalam esai kamu teman-teman harus menunjukkan apa sih yang teman-teman punya gitu. Menunjukkan apa yang teman-teman punya dan harus bisa connect nih sama apa yang negara butuhkan. Karena again aku tekenin bahwa teman-teman adalah penerima nantinya kalau keterima itu menjadi penerima beasiswa yang uangnya bersumber dari negara. Bersumber dari negara sehingga negara nih harus merasa butuh untuk memberikan teman-teman beasiswa. Sehingga apa yang teman-teman punya dan apa yang negara butuhkan ibaratnya supply dan demand-nya harus sesuai. Jadi usahakan hal itu memang bisa teman-teman gambarkan dalam esai teman-teman. Apa yang teman-teman punya cocok dengan yang negara butuhkan. Itu penting. Dan kalau udah kayak gitu, teman-teman bisa menuliskan esai secara tersirat apa sih yang teman-teman akan berikan gitu kan. Kayak misalnya nih aku bilang, background aku adalah pelaku seni dan budaya. Sehingga negara butuh kita untuk mempromosikan gitu kan. Negara menyebarkan nilai-nilai, ibaratnya nilai-nilai yang tradisional Indonesia punya. Aku bisa memberikan itu ke negara gitulah, dan aku bisa menunjukkan itu di luar negeri.
Itu seperti itu yang aku maksudkan, apa yang teman-teman punya dan apa yang negara butuhkan, sehingga yang teman-teman punya memang akan teman-teman berikan saat kalian ISMA. Dan 2 poin terakhir yang paling penting juga, nggak kalah penting dari yang nilai-nilai sebelumnya, adalah show your determination. Apa yang aku maksud adalah, kayak tadi aku bilang, teman-teman merasa, Kak, aku merasa masih kurang banget nih untuk ISMA. Kayak teman-teman aku keren-keren banget, IPK teman-teman aku bagus banget. For information, IPK aku waktu daftar nih ya, aku spill aja IPK aku waktu aku daftar adalah 3,48. Dan teman-teman aku yang lain mungkin ada 3,7, 3, pun sekarang aku ngeliat pendaftar sekarang, adik-adik kelas aku, adik-adik tingkat aku, itu banyak yang 3,9. Tapi di saat aku daftar, aku menunjukkan determination aku menunjukkan tekad yang kuat bahwa, dan aku pun yakin, aku punya prinsip, yang ada di kertas itu nggak mendeskripsikan diri kamu. Ada banyak faktor yang bisa menjadikan diri kamu itu ya diri kamu gitu. Jadi nggak cuma karena misal IPK kamu segitu, lantas kamu nggak pantas untuk dapat ISMA, enggak. Jadi kamu harus menunjukkan tekad kamu yang kuat untuk kamu daftar dengan cara, misalnya, aku bilang, aku ngerasa salah jurusan di HI, tapi aku selalu berusaha untuk memberikan, untuk melakukan hal yang aku suka, supaya apa? Supaya aku tetap bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu perkuliahan aku. Makanya tadi aku bilang, aku sempat misi budaya, aku narik luar negeri, karena aku merasa salah jurusan gitu loh di HI. Dan itulah hal-hal yang determination yang mungkin kalian bisa tunjukin. Kayak misalnya, mungkin teman-teman IELTS-nya jelek, bahasa Inggrisnya masih jelek gitu, tapi teman-teman punya tekad untuk terus belajar gitu. Teman-teman mungkin IPK-nya nggak setinggi pendaftar yang lain, tapi teman-teman adalah memiliki sikap yang memang mau mau terus berkembang gitu. Karena kan kita nggak percuma gitu ya, kalau menurut aku pribadi, percuma punya kecerdasan tapi nggak mau terus diasah. Jadi teman-teman, ini bukan perihal tandingan IPK, walaupun itu juga masuk penilaian, tapi teman-teman juga harus menunjukkan bahwa walaupun dengan keterbatasan ataupun kekurangan teman-teman milikin, teman-teman punya tekad yang kuat untuk melakukan yang terbaik gitu ya. Makanya aku bilang di awal tadi, niat yang baik, harus ada punya niat yang baik, karena kalau niatnya udah baik pasti kedepannya bisa dilancarkan kayak gitu. Dan yang terakhir, dengan udah tadi aku bilang show yourself gitu kan, kita harus ngasih yang sebaik-baiknya dari diri sendiri, tapi tetap harus rendah hati. Karena percuma kalau misalnya nanti kalian udah, aku yakin banget pun di angkatan aku ataupun nantinya akan yang tahun 2022 ini daftar, banyak banget orang-orang keren yang daftar gitu, banyak banget orang-orang yang udah pengalamannya sana sini daftar. Tapi sebesar apapun pengalaman dan achievement yang teman-teman udah punya, tetap harus rendah hati. Karena ibaratnya gelas, kalau misalnya dia kosong bisa terus diisi, tapi kalau udah penuh nanti luber. Jadi terus tanamkan bahwa kita ini masih perlu banyak belajar gitu ya. Sehingga kalau teman-teman udah rendah hati, orang ISMA pun juga akan melihat keinginan teman-teman untuk belajar. Dengan demikian, nantinya teman-teman bisa menjawab nih di esai. Poin yang penting menurut aku adalah, apakah negara akan rugi kalau nggak memberikan beasiswa untuk teman-teman? Yang tadi aku bilang di awal, kenapa negara harus memberikan, dan kerugian apa sih yang ibaratnya gitu ya. Negara bakal rugi nih kalau nggak milih gue gitu loh. Gue ini ibaratnya kalau aku waktu itu ya, gue ini udah keluar negeri loh nari, gue ini udah membanggakan nama Indonesia loh, dan negara pasti rugi banget karena gue, kalau negara milik gue bisa memberikan itu lagi gitu untuk Indonesia, ibaratnya kayak gitu kalau di case aku ya. Kira-kira kayak gitu jawaban yang harus teman-teman berikan, dan sorry banget kalau aku jawabnya bertele-tele, tapi ya seperti itulah memang keadaannya gitu ya. Dan kenapa esai itu penting di ISMA? Ini berkaca sama tahun 2021 ya. Wawancara 2021 itu pertanyaannya nggak beda jauh sama pertanyaan esai. Sehingga kalau menurut aku pribadi, wawancara itu merupakan ajang pembuktian yang akan teman-teman lakukan untuk membuktikan apa yang teman-teman tulis nih saat di esai seleksi administrasi itu memang benar adanya. Misalnya, aku pun kemarin ditanyain, nanti kamu ngapain di luar negeri? Saat aku di esai, aku mau bilang festival Indonesia gitu. Terus ditanya, emang kamu udah kebayang mau seperti apa? Emang kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Emang kamu nggak takut sama kondisi dan sebagainya? Hal-hal seperti itu yang akan ditanyakan. Jadi lebih ke
make sure lagi, ini bener nggak sih yang kamu tulis di esai? Makanya aku bilang be honest and know yourself, sehingga yang kalian tulis itu akan sesuai. Dan yang kalian tulis akan benar-benar kalian pahami. Ya ibaratnya kalau kalian nulis skripsi, ya belum nulis skripsi, ya aku juga belum gitu kan. Tapi kalian harus menulis apa yang memang kalian tahu dan kalian pahami. Dan kalian bisa elaborasikan jawabannya ketika diwawancara gitu ya. Jadi know yourself, be honest, break your limit. Lanjut. Nah, bener banget nih, Nurul bilang harus pede juga waktu diwawancara. Bener banget, harus pede dan harus memberikan yang terbaik, tapi tetap rendah hati. Dan pengalaman aku 2 bulan ISMA ke UM di Malaysia. 3 poin ini yang aku mau highlight ke teman-teman, karena ini benar-benar aku rasakan. Pertama, UM, Universitas Malaya adalah universitas yang benar-benar suportif. Kenapa? Karena mungkin kalau dilihat rankingnya jauh ya, bahkan dari univ aku sendiri, dari UI itu kayak UI 200-an, UM 65. Tapi dari awal aku belajar di sini pun gak banyak perbedaan sistem belajar mengajarnya. Kayak ya sama aja, tugas-tugasnya sama, sistem mengajarnya sama. Tapi yang aku notice banget dari UM adalah UM ini suportif, mendukung mahasiswa untuk terus berkembang. Dan ibaratnya ya, aku mendeskripsikan UM itu kayak menggambarkan UM dengan kata merdeka belajar. Jadi aku ngerasain banget nih bagaimana aku benar-benar ngerasa merdeka untuk belajar saat aku ada di UM. Aku dikasih kebebasan, dan kayak kemarin nih saat aku dan teman-teman ISMA lainnya melakukan challenge WKL, support UM itu jor-joran banget. Kita dikasih ruangan. Kalau tadi teman-teman ngelihat aku kayak ala-ala produser gitu, pakai headphone, terus ada TV besar, ada set yang bagus, itu semua disediain sama UM. Disediain sama international office-nya. Jadi pun mereka bilang kayak, kalian cuma mau ngewawancara international students aja nih, nggak mau ngewawancara petinggi UM. Tadinya kami mau diarahin untuk wawancara wakil rektor. Kayak bayangin, itu seluas itu kesempatannya gitu untuk kita mau berkembang, mau explore hal-hal yang baru gitu. Jadi memang UM ini the best banget sih gitu. Hal keduanya adalah baik yang bisa dieksplor. Apa yang aku maksud bisa dieksplor adalah mungkin teman-teman mikir kayak, tapi kan UM deket Kak, kayak orang-orangnya Melayu juga. Oke, mungkin itu benar gitu ya. Tapi UM sendiri, ini aku bahas tentang UM ya, karena aku adanya di UM, jadi aku tanya di UM. UM sendiri dengan peringkat ke-65, di sini banyak banget international students-nya. Jadi walaupun dekat, banyak banget, kayak tadi banyak teman-teman jawab, pengen expand networking, di sini bagus banget networking-nya. Teman-teman aku ada dari Pakistan, Jepang, Cina, Rusia, Kazakhstan, terus ada dari Eropa juga banyak, ada Spanyol, Itali, Jerman, Swiss, Prancis, banyak banget. Dari berbagai negara tuh ada di sini. Jadi kalau kalian mikirnya kayak deket Kak, ntar ketemunya itu lagi, enggak sama sekali. Karena di sini networknya juga mantap banget, exposure-nya mantap banget. Dan yang terakhir ini yang cukup banyak banget ditanyain sama teman-teman yang mau daftar ke UM, Kak, UM tuh nerima nggak sih Duolingo English Test gitu kan? UM nerima, walaupun tahun lalu itu tulisannya nggak menerima, tapi itu ada kayak miskom gitu dari antara Subpokja ISMA sama UM gitu ya. Pun sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, aku for information aja ya, sebenarnya di UM sendiri itu untuk mendaftar ke UM yang langsung ya, kalau untuk standar-standar persyaratan English Certificate yang ada itu nilai-nilai itu kan syarat dari ISMA, tapi University Malaya sendiri sebenarnya nggak mengharuskan pendaftarnya itu untuk memberikan sertifikat bahasa Inggris. Kalau untuk ke UM yang langsung, ini kayak FYI juga untuk teman-teman yang mungkin mau coba misalnya belum rezeki di ISMA, mau daftar langsung ke UM-nya, itu bisa banget karena UM nggak mengharuskan untuk kita mempersiapkan IELTS, Duolingo dan sebagainya. Hanya butuh surat rekomendasi dari kampus bahwa teman-teman mampu berbahasa Inggris. Tapi itu cuma berlaku untuk fakultas, untuk FISIP, untuk FH dan FEB tetap harus ada TOEFL kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi aku tekenin di sini UM menerima Duolingo English Test kayak gitu. Lanjut. Nah, ini akhir banget dari slide aku. Kenapa sih harus banget daftar ISMA? Pertama, udah dibilang sama Irfan tadi, ini fully funded mulai dari registration and biaya kuliahnya gitu kan, itu di cover negara, transportation, living allowance, health insurance,
visa, dan bahkan PCR test. Itu semua di-cover. Jadi ini akan jadi hal yang sangat rugi banget teman-teman kalau nggak daftar. Dan aku, kan tadi aku udah bilang, aku sekarang di semester 8. Mungkin harusnya semester ini aku lulus kalau aku nggak ISMA gitu ya. Tapi menurut aku, BTW aku diundur ya, untuk yang berangkat di semester ini, kita tuh diundur karena ada satu dan lain hal. Kalaupun teman-teman ada di semester akhir kayak aku, maksudnya di tahun terakhir kayak aku, jangan ragu untuk daftar. Karena kalau teman-teman tahu dan kayak udah sering dengar, kadang banyak orang yang lulus tapi mereka bingung mau ngapain. Menurut aku hal itu bisa teman-teman cegah untuk jadi kalau teman-teman mau mengeksplor seluas-luasnya saat teman-teman masih jadi mahasiswa. Karena harus teman-teman pahamin kalau jadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege. Di mana lagi teman-teman bisa magang gitu ya, kayak kerja tapi masih belajar. Kalau teman-teman nggak jadi mahasiswa, di mana lagi teman-teman bisa dapat beasiswa kalau teman-teman nggak jadi mahasiswa. Jadi banyak banget hal yang bisa teman-teman lakuin selama kalian masih jadi mahasiswa, dan manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Makanya di semester berapapun kalian dicoba, jangan maksudnya walaupun itu di semester akhir kayak aku gitu ya, kayak pertimbangannya, Kak berarti menunda skripsi dong. Yes, aku menunda skripsi. Tapi kalau ditanya, Kak, kakak jadi lulusnya telat dong? No. Gak ada yang namanya lulus telat menurut aku. Kalau alasannya bukan karena alasan males. Di sini aku dan teman-teman aku yang sangkatan aku yang 2018, kita nggak ada yang sama sekali menurut aku ya telat lulus. Karena apa? Karena justru kita nanti lulus akan lebih siap lagi, lebih matang lagi dengan pengalaman yang lebih banyak lagi. Jadi jangan tanamin mindset lulus telat, oh tidak gitu ya. Dan aku nggak suka banget sama kata-kata lulus telat ketika ditanyain, Kak lulus telat? Enggak, aku nggak lulus telat, aku nggak merasa telat. Pun definisi siap atau tidak seseorang untuk lulus itu beda-beda. Dan yang terakhir, nggak ada ruginya, nothing tulus. Mindset yang harus teman-teman tanamkan di sini adalah setiap mindset aku kalau daftar setiap seleksi itu kayak gini. Aku mengusahakan setiap aku ikut seleksi beasiswa ataupun apapun itu, kebetulan aku juga tahun 2019 dapat beasiswa Jabar Future Leader, dan 2020 aku dapat beasiswa Bank Indonesia. Dan saat ini aku mendapatkan beasiswa ISMA, setiap aku ikut seleksi apapun itu, mindset yang aku tanamkan adalah satu. Tuhan memberikan kita pintu-pintu rezeki. Tugas kita ialah berusaha untuk membuka setiap pintu yang ada, supaya kita bisa menemukan mana yang memang untuk kita. Apa maksudnya adalah, coba aja setiap kesempatan yang ada. Coba. Kita nggak tahu di mana yang memang diperuntukkan untuk kita. Aku sering banget daftar A, B, C, D, E, sampai kadang tuh saat aku dinyatakan keterima kayak, emang aku daftar ya? Aku nggak ingat gitu, karena aku sering mendaftar gitu. Dan untuk ISMA sendiri, nggak ada ruginya teman-teman untuk daftar, karena ini free gitu kan daftarnya. Dan mungkin teman-teman mikir kayak, Kak, tapi kan harus tes bahasa Inggris. Nggak ada rugi tes bahasa Inggris. Kenapa? Karena bisa kalau teman-teman belum pernah sebelumnya tes bahasa Inggris, itu bisa jadi benchmark teman-teman ke depannya kayak, oh berarti emang mungkin aku masih terus harus belajar lagi bahasa Inggris, atau mungkin teman-teman harus masih ada yang bisa di-improve lagi dari diri teman-teman. Dan nothing tulus terakhir adalah teman-teman harus tahu bahwa memang ISMA ini adalah ajang yang akan menjadi momen yang teman-teman nggak bisa lupakan kalau kalian keterima gitu ya. Dan kalau kalian amit-amitnya gitu ya, belum rezeki di sini, kalian bisa mendaftarkan hal yang lain dengan mindset bahwa setiap kalian seleksi, aku sendiri ya, setiap seleksi aku selalu menjadikan ajang seleksi ini ajang untuk aku mengenal diri aku lebih jauh. Makanya tadi aku bilang, saat di esai, kalian harus tahu diri kalian. Maunya apa, bisanya apa yang akan diberikan. Sehingga kalau kalian mengambil hikmah, dalam tanda kutip hikmah ya, kayak bahasa hikmah, kayak ya tapi emang hikmahnya gitu ya, kalian jadi lebih kenal sama diri kalian, sehingga nantinya kalian ikut seleksi lain, kalian bisa lebih memperbaiki itu. Jadi mungkin sekian dulu dari aku. Sorry banget kalau panjang, dan maaf banget kalau ngomongnya cepat-cepat, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget ya pembahasan dari Kak Novna ini. Ya, mungkin buat kalian teman-teman semua yang punya pertanyaan untuk Kak Novna, boleh tulis pertanyaan di kolom chat atau raise hand sekarang ya, mulai dari sekarang. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman, mungkin aku mau kayak nge-review lagi nih pembahasan dari Kak Novna. Tadi juga udah jelasin kenapa Kak Novna untuk mendaftar ISMA.
Kayak tadi ada beberapa hal-hal menarik, yaitu gagal keluar negeri 2 kali karena pandemi, dan ternyata ya qadarullah berhasil gitu ya di ISMA. Terus juga ada menjelaskan tahapan ISMA, terus alasan kenapa milih University of Malaya yang jarang dilirik orang gitu. Ternyata tetap mempunyai exposure yang luas juga gitu di internasional. Terus juga ada hal menarik juga nih. Jadi Kak Nova ini suka menari ya, budaya ya. Dari jurusannya ternyata Kak Nova sempat bilang salah jurusan dan lebih suka untuk hal-hal yang terkait budaya dan membawa itu menjadi ya poin yang dibawa di esainya gitu. Jadi lebih ya lebih gitu. Terus untuk peran dan tanggung jawab Wordis, ikatan perjanjian antara Wordis dan Kemenristek-Dikti, lalu yang paling penting juga untuk how to write winning essay for ISMA. Dan yang terakhir mungkin kenapa sih harus banget untuk daftar ISMA? Oke. Di sini udah ada beberapa pertanyaan ya. Langsung jawab atau gimana nih, Irfan? Ya, aku bacain aja. Yang pertama mungkin dari Chandra Budiman. Halo Kak, aku Chandra dari Universitas Trisakti. Aku mau nanya, kok kakak bisa diterima walaupun udah di tahun akhir? Bukannya harus antara semester 4 atau 6? Oke, thank you pertanyaannya Chandra. Jadi sebenarnya kan semester 4 sampai 6 ya. Jadi ketika aku mendaftar aku semester 6, tapi karena tadi aku bilang ada satu dan lain hal, beberapa award di ISMA itu berangkatnya diundur ke semester sekarang gitu. Kayak ada dari ke Malaysia, Singapura, Brunei, itu utamanya karena Thailand juga, itu utamanya karena alasan COVID. Waktu itu negara-negara ASEAN masih lockdown, jadi nggak bisa. Pun ada salah satu universitas tujuan ke UBC, British Columbia, yang juga diundur, itu alasannya karena urusan visa. Jadi daftar tetap semester 6 gitu. Tapi maksud aku adalah kayak tadi aku bilang, ada orang-orang yang mikir kalau daftar semester 6 berarti nanti lulusnya jadi agak lebih lama dong. Itu enggak gitu. Terus ya, aku maksud seperti itu ya. Mungkin tadi aku penjelasannya agak miss sedikit. Itu Chandra, boleh lanjut lagi Irfan? Oke, semoga menjawab ya dan bisa mengklarifikasi tentang tadi. Oke, mungkin dari Fahri, halo Kak, izin tanya berdasarkan pengalaman kakak, cara engage dengan lokal yang konkret dan efektif itu gimana? Karena kalau bikin festival dan semacamnya kan akan membutuhkan banyak persiapan. Itu mungkin boleh diceritain kan? Oke, thank you Fahri pertanyaannya. Jadi yang konkret dan efektif. Pertama, pasti kayak tadi aku bilang, start within yourself. Gimana kalian mau membangun mindset yang memang mau terbuka dalam arti mau belajar, mau mengeksplor gitu ya. Sehingga kalaupun bikin festival, tadi aku bilang aku di sini bikin kayak mini Indo Festival gitu, di mana kemarin aku bikin exhibition, ada memamerkan baju tradisional Indonesia yang kita masing-masing bawa, ada makanan tradisional. For information, kemarin aku display makanan dan ngasih makanan ke orang-orang saat acara WKL itu, nasi kuning, aku bikin sendiri di tempat tinggal aku 50 porsi nasi kuning. Jadi kayak, wow, itu kayak pengalaman luar biasa sih buat aku selama di sini. Bikin nasi kuning 50 porsi, pakai rice cooker yang kecil, jadi kayak berkali-kali nih bikinnya gitu kan. Itu lucu banget sih, 50 porsi. Dan alhamdulillahnya kata teman-teman aku sih enak ya, kata para bule-bule itu enak, kayak mereka suka, alhamdulillah. Dan untuk acara itu kemarin, tadi aku udah bilang UM itu sangat suportif. Pertama, yang konkret banget adalah kalian membangun hubungan yang baik dengan international office dari universitas tujuannya dulu. Karena kalau kalian udah mempunyai relasi yang baik gitu ya, insya Allah dari pihak mereka pun akan mendukung kegiatan yang akan kalian lakukan. Karena di sini tadi aku bilang support besar dari UM ini sangat besar banget gitu ya. Jadi bisa dibilang 50% keberhasilan dari acara yang aku bikin ini adalah karena adanya support dari UM. Kalau nggak ada support dari UM, mungkin nggak bisa terlaksana. Jadi pertama adalah bangun relasi yang baik dengan international office. Kedua, dengan kalian tadi aku udah bilang punya mindset yang mau mengeksplor, manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Misalnya nih ya, kayak, aduh Kak, kayak jangan sampai deh menanamkan pikiran ada terlewat kata mager di kepala gitu ya. Jangan banget. Jadi kayak setiap misalnya kalau di aku sendiri ada grup exchange gitu kan di UM. Guys, ikut ini yuk, main ini yuk. Itu hayu aja gitu loh, kayak gaspol
ikut kuy gitu kan. Kenapa? Karena dari situlah hal-hal kecil yang mungkin teman-teman mikir kayak kan cuma main-main biasa Kak, tapi efeknya itu akan dirasakan nanti gitu. Kayak misalnya kalian mau bikin acara nih aku sekarang, tapi kalian nggak pernah ikut acara apa-apa sebelumnya, kalian nggak pernah ikut kegiatan apa-apa sebelumnya. Terus kalian mengundang siapa gitu? Kayak siapa yang akan datang kalau kalian nggak punya teman di sini? Jadi ikutin setiap kegiatan yang ada gitu ya. Manfaatin setiap kesempatan yang ada. Pun case-nya di aku misalnya gini, aku bisa bilang gini ya, sorry to say kayak mungkin cukup mudah membawakan budaya Indonesia di Eropa atau di Amerika gitu ya. Itu mudah. Kenapa? Karena kita unik di sana, kita berbeda dari mereka di sana. Tapi aku di UM di Malaysia, budaya nggak beda-beda jauh banget. Dari makanan, terus juga kulturnya juga nggak terlalu beda. Dan kalaupun misalnya kita di sini, mungkin orang kayak, oh ini kok mirip ya Malaysia sama Indonesia. Jadi kayak nggak yang terlalu spesial gitu ya. Tapi harus tetap gimana kan bisa membungkus acaranya dengan sebaik mungkin gitu ya. Dan kalau kemarin nih misalnya, aku ada exhibition pameran baju, tapi juga tetap masang kayak poster-poster gitu. Aku berusaha menunjukkan kayak, ini loh batik Indonesia kalau dipakai di Fashion Week. Ini loh songket Indonesia kalau misalnya dipakainya dalam balutan yang lebih modern. Jadi kayak ditunjukkan sisi-sisi seperti itu. Pun kalau bikin festival itu kan yang kayak bakal membutuhkan banyak persiapan. Bener banget, persiapan pasti ada dan memang itu yang harus kalian lakukan gitu ya. Dan itu harus kalian siasati seperti apa persiapan yang sebaik mungkin bisa kalian lakukan. Karena teman-teman mungkin tahu, ini informasi terakhir yang aku dapat ya. Kalau kegiatan kampus Merdeka selain ISMA mungkin masih berpotensi nggak 20 SKS ditransfernya. Tapi kalau ISMA pasti harus 20 SKS. Bahkan kalau kalian nggak ditransfer 20 SKS, kalian bisa menuntut bisa menuntut kampus kalian gitu ya. Karena memang udah jadi keputusan peraturan dari pemerintah gitu, dari Kementerian Pendidikan Kemdikbud-Ristek Dikti bahwa ISMA balik-balik harus 20 SKS. Kenapa 20 SKS? Karena di sini kayak yang kalian mungkin udah tahu, mata kuliah yang bisa dipilih itu cuma 3-4 mata kuliah aja. Nggak boleh lebih. Kenapa? Karena kalian harus membuat acara, membuat festival, dan sebagainya. Jadi memang ISMA ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk kalian bisa nggak cuma belajar di ruang kelas, tapi juga bisa mengeksplor budaya yang ada di sini dan mengenalkan budaya Indonesia. Jadi kalau dibilang butuh persiapan banyak, ya pasti ada persiapan. Dan itulah dalam tanda kutip bayaran yang harus kalian berikan kepada negara. Kalian udah dapat fasilitasnya, kalian harus mau dong memberikan yang terbaik untuk negara, kayak gitu. Dan untuk menjawab kesimpulannya adalah konkret dan efektifnya adalah membangun hubungan yang baik, karena semuanya dimulai dari hubungan yang baik. Kalau kalian udah punya hubungan yang baik, insya Allah semuanya lancar, baik dari international office ataupun international students-nya. Seperti itu. Boleh dilanjut Irfan? Oke. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya, semoga terjawab ya Fahri ya. Selanjutnya mungkin untuk di esai baiknya visioner untuk 4 bulan masa ISMA di host uni atau boleh tidak kalau kita menjabarkan juga visi untuk 5-10 tahun ke depan. Jadi kayak ikut ISMA untuk persiapan master gitu. Oke, thank you Khalida Ataya ya pertanyaannya. Ini aku suka banget sih. Jadi visioner seperti apa yang ditulis di esai? Untuk 4 bulan masa ISMA itu pasti harus jawab seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan, tadi aku bilang, banyak hal-hal yang bisa tersurat dan tersirat. Aku sendiri di esai aku menulis bahwa ya memang ISMA ini menjadi ibaratnya apa ya, kayak puzzle yang harus aku capai untuk menyelesaikan puzzle aku. Ngerti nggak sih gimana ya bahasnya? Tapi kayak gitu maksud aku. Jadi tetap dibahas bagaimana memang ISMA akan kemudian berdampak ke kamu. Karena yang tadi aku bilang di tips and trick untuk bikin esainya, kamu punya apa, negara butuh apa, dan apa kebaikan yang manfaat yang akan kamu dapatkan, baik untuk kamu sama ke masyarakat secara luas. Jadi memang bagus untuk ditulis gitu. Kayak kalau aku nulis, seingat aku waktu itu adalah, aku milih University Malaya karena banyak courses yang berhubungan sama budaya dan identity, community, kayak gitu-gitu. Karena aku punya cita-cita, aku pengen jadi diplomat yang terkhusus bidang kebudayaan. Aku bilang kayak gitu, secara singkat aku gitu ya, maksudnya kayak intinya kayak gitu. Jadi boleh banget ditulis bagaimana memang nanti ISMA akan berdampak ke kamu. Karena tadi aku bilang,
kenapa negara harus memberikan beasiswa kamu? Ya, kamu jelasin, karena saya udah punya gambaran untuk masa depan saya seperti apa, dan dengan mengikuti ISMA ini, saya akan memiliki gambaran saya akan masa depan akan lebih jelas lagi, ibaratnya seperti itu. Itu bisa banget tulis kayak gitu. Jadi, oke banget Khalida untuk ditulis seperti apa 5-10 tahun ke depan, tapi dengan catatan jangan sampai jawabannya kayak justru benar-benar menjabarkan 5-10 tahun ke depan ya, karena takutnya nanti jadi salah inti dari tulisannya gitu. Boleh dilanjut Irfan. Semoga menjawab ya. Terus ini ada dari Felicia. Can you please share us the trickiest question in interview? Mungkin bisa di-spill kayak pertanyaan-pertanyaan yang tricky gitu dia. Kalau boleh. Oke. Jadi sebenarnya gini, fun fact sebenarnya sebelum masa wawancara, teman-teman aku tuh yang satu jurusan gitu ya, karena aku punya grup satu jurusan yang daftar ISMA di HIUI, itu cukup kayak gedebak-gedebuk pas mau udah wawancara kayak, apa nih pertanyaannya, gimana nih kisi-kisinya, bla 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 segala macam gitu ya. Ada yang sampai ini kan berhubungan sama LPDP ya, udah coba kita cari-cari pertanyaan LPDP. Dan yang waktu teman-teman aku temukan tuh pertanyaan-pertanyaannya kayak apa ya, sampai ada yang coba nyanyikan lagu wajib, coba nyanyikan lagu nasional kayak gitu-gitu loh. Itu yang kayak wow gitu kan. Tapi kayak saat itu dengan pengalaman aku yang beberapa kali ikut seleksi beasiswa, aku bilang ke teman-teman aku nggak tahu ISMA seperti apa, pun aku juga nggak ngerti LPDP seperti apa. Tapi yang aku pahami adalah dari pengalaman aku, wawancara adalah memang yang kayak aku tulis, ajang pembuktian dari apa yang kita masukkan di esai gitu ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman pada dasarnya udah tahu apa yang kalian tulis, kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di wawancara. Tapi dengan catatan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak dari esai gitu ya. Seperti misalnya aku ditanya tiba-tiba kayak, siapa idola kamu gitu. Sebenarnya aku kayak, aku sendiri ya, kalau boleh sharing, kalau aku ditanya sama orang, kakak idola kakak siapa? Diri aku sendiri. Kayak mungkin bisa dibilang self-centric, tapi kayak I know myself gitu ya. Aku tahu struggle yang aku lewatin, aku tahu rintangan-rintangan yang udah aku lewatin sampai akhirnya aku mencapai titik sekarang ini. Aku nggak bilang diri aku keren, tapi aku menghargai diri aku udah melewati sekian banyak rintangan dan aku bisa survive sampai detik ini. Dan aku selalu jawab kalau aku bisa bilang ngidolain siapa, ngidolain diri sendiri. Tapi karena saat itu wawancara juga singkat, for information waktu itu 1.000 orang diwawancara dalam waktu 1 minggu, alias awalnya katanya 30 menit waktu wawancaranya, tiba-tiba jadi 15 menit, tiba-tiba jadi 10 menit, dan pas aku wawancara itu cuma 5 menit. Itu juga kayaknya kurang dari 5 menit. Jadi harus paham juga kondisi wawancaranya. Kalau aku mau jawab kayak, ya my inspiration is myself, dan aku akan menjawab explanation-nya akan cukup panjang, dan itu akan takes time. Jadi aku jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Idola aku adalah Ibu Retno gitu kan, Ibu Menlu gitu. Kenapa? Ya udah biar inline juga sama cita-cita aku jadi diplomat gitu kan. Dan lagi-lagi trickiest-nya adalah jangan sampai apa yang teman-teman tulis itu akan bertolak belakang, apa yang kalian jawab di wawancara akan bertolak belakang sama yang kalian tulis. Make sure semuanya inline, dan make sure kalian menjawabnya itu dengan apa ya, dengan pikiran yang clear supaya nggak keluar kata-kata yang sebenarnya nggak kalian maksud. Sehingga kalau trickiest-nya sebenarnya nggak ada. Pertanyaannya mirip-mirip sama esai, pun kalau ada pertanyaan yang di luar esai kayak tadi aku bilang, siapa idola kamu, terus juga bagaimana kamu melihat diri kamu di masa depan. Aku bilang waktu itu aku melihat diri aku 5 tahun lagi, 10 tahun lagi sudah menjabat menjadi diplomat Indonesia yang mengharumkan nama bangsa melalui diplomasi budaya. Aku jawab seperti itu. Jadi jawablah dengan genuine, dengan tulus, dengan menggambar yang jawaban yang menggambarkan isi hati kalian gitu ya. Itu sih. Jadi nggak trickiest banget, nggak ada. Tapi kuncinya kalian harus know yourself supaya jawabnya jadi mudah. Gitu Felicia, thank you pertanyaannya. Boleh dilanjut ya? Okay, thank you. Semoga terjawab ya. Terus lanjut dari Anissa nih. Halo Kak Novna, perkenalkan aku Anissa. Tadi kan dijelasin kalau jika misalnya kita tidak diterima di ISMA, kita bisa langsung daftar ke univ lainnya, langsung dengan surat rekomendasi univ. Apakah jika kita mendaftar langsung ke univ itu termasuk jenis beasiswa fully funded atau tidak ya?
Berarti ini daftar S1 gitu ya maksudnya? Exchange juga kayak. Exchange. Oh ya, exchange. Oke, aku coba jawab ya dari Anissa. Thank you pertanyaannya. Mungkin tadi ada miss dikit juga, yang aku maksud kalau misalnya nggak keterima ISMA bisa langsung daftar ke Unifma lainnya adalah bukan automatically misalnya kalian nggak keterima ISMA terus kalian bisa langsung ke UM-nya, enggak, tapi UM pun juga membuka programnya sendiri, punya programnya sendiri yang namanya, aku lupa nama program exchange-nya apa, tapi ya UM membuka program exchange ke UM-nya sendiri. Dan teman-teman bisa dengan, kalau misalkan emang mau daftar sendiri itu bisa terbuka, bisa daftar langsung ke UM. Untuk pembiayaannya gimana? Bisa selayaknya pendidikan kita yang kita lakukan adalah kita bayar sendiri bisa, tapi kalau kita punya beasiswa, kita bisa menemukan sponsor, itu juga bisa gitu. Jadi bukan automatically saat nggak keterima ISMA bisa langsung daftar ke UM ya, tapi kalau misalnya kalian belum rezeki di ISMA, mungkin kalian bisa mencoba nih untuk mendaftar langsung ke ISMA dan mencari ke UM dan mencari sponsor kalau misalnya mau tetap ada beasiswanya kayak gitu. Gitu Anissa. Oke, semoga terjawab ya. Oke, next mungkin dari Vidu. Bentuk seleksi di uni tujuannya itu kayak gimana? Kalau di ISMA kan ada kayak SAI, IPK, dan IELTS gitu. Berarti ini kayak bentuk seleksi di Unima lainnya ya? Unima lainnya. Ya kayak tadi aku bilang juga kan, kalau kita benar-benar keterima itu ketika udah dapat LOA-nya. Karena saat kita udah keterima ISMA, berkas kita akan diajukan lagi ke universitas tujuan. Bentuknya seperti apa adalah lebih kayak di match up lagi sih. Misalnya kayak tadi aku bilang, UM gimana ya? Kayak mungkin gini, di syarat ISMA IELTS aku lupa tahun ini, aku nggak tahu tahun ini berapa, tapi tahun aku adalah 6,5 gitu. Mungkin di universitas tujuannya ternyata untuk jurusan yang kamu ambil gitu, atau untuk fakultas yang kamu ambil mungkin kan IELTS-nya untuk 7 gitu, bisa jadi berbeda gitu. Jadi memang seleksinya di universitas tujuan adalah lebih kepada pencocokan gitu, apakah requirements-nya memang cocok gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya, dan kayaknya ini bukan suatu pertimbangan yang besar sih, karena nggak ada juga sih yang sejauh aku tahu nggak ada yang nggak keterima, nggak dapat LOA itu nggak ada. Jadi memang lebih kayak pencocokan aja antara background kamu dengan requirements tujuan. Sama juga kayak misalnya kan ada negara-negara tertentu dan universitas-universitas tertentu yang punya syarat spesifik, kayak misalnya kalau ke Korea tahun ISMA 2021 ini, yang ke Korea harus screening TBC dulu gitu ya. Kayak ada hal-hal yang berbeda dari yang univ lain dan negara lain. Jadi mungkin hal seperti itu yang menjadikannya ada perbedaan seleksi lagi gitu. Dan itu juga jadi pertimbangan gitu. Itu untuk Vidu, thank you pertanyaannya. Boleh dilanjut Irfan? Oke, lanjut ke Muhammad Rohman ya. Living allowance di Malaya itu berapa ya? Dan katanya kalau dari Muhammad Rohman itu dengar setiap univ itu beda-beda living allowance-nya. Mungkin bisa di-spill? Boleh banget. Dan ini bukan suatu hal yang nggak boleh di-spill, jadi aku akan di-spill. Pada dasarnya tunjangannya itu uang per bulannya dikasihnya basically 2 kali. Pertama 3 bulan pertama, dan kedua 3 bulan selanjutnya. Dan untuk jumlah besarannya adalah sesuai dengan LPDP. Teman-teman bisa banget nyari langsung ke LPDP jumlah uang yang diterima di setiap negara. Jadi beda-bedanya itu per negara. Kalau untuk aku sendiri di Malaysia, sejauh ini adalah 2.300 per bulan. 2.300 ringgit per bulan itu sekitar 8 jutaan. Dan itu tergantung sama negara tujuan ya, lagi-lagi. Kayak misalnya di Amerika, ya living standarnya beda gitu kan, di Amerika sama di Eropa sama di Malaysia beda. Pasti akan lebih besar di Eropa dan di Amerika. Tapi walaupun lebih besar, tapi biaya hidup sana juga lebih mahal. Jadi memang disesuaikan sama biaya standar livingnya masing-masing kayak gitu. Kalau di Malaysia sendiri 2.300 setara dengan 8 juta sekian, dan itu udah jadi sistemnya gini. 2.300 itu akan diberikan tadi aku bilang kan 3 bulan pertama. Berarti 3 bulan pertama teman-teman akan dapat sekitar 6.000 berapa ya? Kali 3 9, 6.000
berapa sih? Kali 3? Oh, gue jadi bingung. 6.000 kali 3. 2.300 kali 3. 6.900. Bener ya, 6.900. Iya benar, kenapa tadi aku bingung? Ya benar kan 6.900. Jadi aku sebelum, dan itu akan dikasihnya tuh sebelum berangkat, nggak tahu sih ada yang sebelum berangkat, ada yang sesudah berangkat. Kalau aku uangnya nyampe sebelum aku berangkat. Jadi sebelum aku berangkat BRI aku itu BTW tahun ini tahun 2021 ISMA aku harus punya akunnya BRI ya. Dan di BRI aku tuh udah masuk 32 juta sebelum aku berangkat. Kenapa 32 juta? Karena awal datang pun ada settlement allowance, ada dana kedatangan. Jadi saat kalian datang ke sini dapat 3 kali living allowance ditambah 1 settlement allowance. Jadi kemarin aku dapat 4 kali Rp2.300 atau 32 juta. Itu udah masuk di rekening. Dan sistemnya adalah ada pembayaran yang memang di-reimburse langsung dari ISMA, kayak misalnya ada yang dibayar langsung oleh ISMA, seperti misalnya tiket pesawat itu biasanya langsung dipesenin oleh orang ISMA, oleh agen langganan LPDP. Ada juga misalnya yang di-reimburse, kayak misalnya PCR test itu bisa di-reimburse, dapat jatah kalau tahun aku itu 5 kali PCR test dengan seharga PCR yang standar pemerintah 275.000. Tapi ada juga hal-hal yang itu kayak yaudah teman-teman gunakan dari si 2.300 ini. Kalau case aku di Malaysia, 2.300 ini living allowance-nya aku harus bisa mengcover ya biaya makan, biaya tempat tinggal, dan sebagainya, kayak gitu. Itu sih, itu gambarannya ya untuk Muhammad Rohman. Thank you pertanyaannya, boleh dilanjut Irfan. Oke, lanjut mungkin dari Tiffany ya. Halo Kak, aku Devina Tiffany, mau izin bertanya mengenai pengalaman Kakak di sela mengikuti pembelajaran di sana. Apakah ada kesulitan dalam memahami mata kuliah dan berpengaruh atau enggak ke akademik di kampus asli kita? Gitu. Oke. Bentar nih. Kesulitan dalam memahami mata kuliah. Oke. Thank you Tiffany pertanyaannya. Untuk sejauh ini, yang tadi aku udah bilang, Malaysia adalah tempat terbaik untuk kalian yang memang rasa-rasanya masih perlu banyak belajar gitu ya. Karena di sini nggak terlalu banyak culture shock, sehingga aku pribadi nggak terlalu banyak menemukan kesulitan. Mungkin lebih justru sulitnya ketika untuk bahasa Inggrisnya sangat mudah untuk dipahami. Justru kalau aku sendiri, aku agak kagok kalau orang sini ngajakin ngomong bahasa Melayu gitu, karena kan dari segi dialeknya beda, terus kayak dari segi ada kata-kata yang di Indonesia dan Melayu sama, tapi artinya berbeda seperti itu. Jadi kalau untuk pembelajaran sendiri, alhamdulillahnya di sini aku belum menemukan kesulitan yang konkret gitu ya, maksudnya belum benar-benar signifikan masalahnya tuh nggak ada. Lebih ke apa ya, mungkin kalau pelajaran itu ya itu kalau ketika kadang dosennya ngomong bahasa Melayu, terus teman-temannya ngomongnya Melayu, yang orang Malaysianya, itu sih kadang aku bingung. Tapi selain itu sih nggak ada gitu. Dan sorry, ini yang belum jawab, berpengaruh nggak sih sama akademik kita nanti di kampus asli? Kalau teman-teman benar-benar paham, ISMA itu kan transfer kredit ya, semua program kampus merdeka transfer kredit. Kalau teman-teman di sini nilai jelek, gagal, ya berarti harus mengulang lagi di Indonesianya. Maksudnya mengulangnya bukan mata kuliah yang dalam bahasa Inggrisnya ya, tapi lebih ke misalnya teman-teman gimana ya? Ya ibaratnya teman-teman nggak lulus gitu. Aku dapat cerita sih sebenarnya, teman aku tuh ada yang bilang ada yang URDIS yang di Europe, ada beberapa matkul yang nggak lulus gitu kan. Caranya gimana? Ya nantinya akan, karena ditransfer SKS ya berarti ada catatan bahwa pernah nggak lulus gitu, pernah nggak lulus mata kuliah gitu, karena SKS-nya ditransfer, kayak gitu aja sih. Jadi pasti berpengaruh apa yang kita lakukan di sini, karena memang ditransfer SKS, jadi akan berpengaruh sama yang nanti saat kita balik, seperti itu. Thank you Tiffany pertanyaannya. Boleh dilanjut Irfan. Hey, thank you. Lanjut, mungkin ini dijawab singkat aja. Dalam penulisan esai itu hanya berfokus pada satu ini atau kedua-duanya? Dari Khalifatur Haflah. Thank you Khalifatur. Sebenarnya aku nggak merasa punya kuasa untuk menjawab ini ya, tapi kemarin aku sempat cek di grup WhatsApp, soalnya bilang katanya jawabnya dua-duanya. Jadi mungkin itu ya yang jawabannya aku ikutin salah aja, soalnya tahun 2021 kan itu hanya satu pilihan dan jawabnya cuma satu. Jadi kalau misalnya untuk tahun kalian
kalau ada dua, mungkin baiknya tetap dijabarkan keduanya, tapi sebagaimana pilihan 1 dan 2 itu adalah urutan prioritas, tetap ditekankan untuk pilihan yang pertamanya gitu, dan tetap mempertimbangkan maksimal katanya harus berapa gitu kan. Jadi harus usahakan menjawab kedua univnya, tapi tetap ditekankan yang prioritas utamanya gitu kalau jawaban dari aku ya. Oke, semoga menjawab ya. Lanjut dari Hanifah Asya. Nah, ini kan tadi ada LOE itu kan identiknya buat daftar master di LN nih. Berarti kalau misalkan di ISMA sendiri itu untuk mendapatkan LOE itu benar-benar usaha kita sendiri atau gimana? Oke, thank you Hanifah pertanyaannya. Jadi LOE itu pada dasarnya pasti akan selalu dikasih ya, walaupun kalian daftar S1 pun pasti tetap butuh LOE. Jadi bagaimana memang kalian dinyatakan diterima nih di universitas yang kalian tuju. Dan untuk dapat LOE adalah kalau dari pengalaman aku, caranya sebenarnya tinggal menghubungi universitas tujuannya aja, tinggal email, kalau aku sistem email ke University Malaya, dan aku bisa bilang dalam tanda kutip ini adalah sebuah formalitas. Kenapa? Karena saat kalian daftar ISMA pun, menurut aku ISMA juga akan mencocokkan gitu ya dari segi syarat yang universitas tersebut punya sama yang kalian punya. Jadi kecil kemungkinannya kalian nggak dapat LOE, tadi aku juga bilang kan, karena pasti misalnya universitas tertentu kan ada yang kayak syaratnya TOEFL-nya di atas universitas lainnya, pasti itu udah disesuaikan sama syarat yang kalian punya, sehingga misalnya dapat LOE itu cuma ngasih, kalau di aku ya itu ngisi web, ada webnya namanya Maya apa gitu, pokoknya ada websitenya, jadi kayak daftar lagi sendiri. Cuma kenapa aku bilang dalam tanda kutip formalitas, karena kalian udah melewati serangkaian seleksi ISMA yang mana itu juga udah di screening sama orang ISMA dan udah mencocokkan dengan universitas tujuan, sehingga kecil kemungkinannya untuk nggak keterima. Jadi kayak ibaratnya itu formalitas administrasi aja lah untuk kalian mendapat LOE, karena sebelumnya kalian udah terseleksi di ISMA, pasti udah memenuhi syarat gitu. Jadi supaya dapat aja nih kayak ada LOE-nya, nggak perlu profesoran gitu minta ke profesor, tapi langsung aja tergantung ngikutin prosedur dari universitas tujuannya. Kalau aku di UM ngisi ke webnya kayak gitu, ngisi sendiri. Thank you. Jadi gampang ya untuk dapetin LOE. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir karena waktunya ya udah mau habis ya. Jadi pertanyaan terakhir dari Nanda, singkatnya lebih berdasarkan pemaparan tadi kan singkatnya lebih fokus ke bidang kebudayaan kan kalau misalkan Nokna. Kalau misalkan passionnya di bidang lain, misalkan edukasi, sains, itu ada challenge yang diberikan sesuai dengan passion nggak? Atau kayak gimana tuh, mungkin boleh dijelaskan. Thank you pertanyaannya. Waalaikumsalam Nada. Ini pertanyaannya seru nih. Jadi kayak tadi aku udah bilang, walaupun aku di sini menekankannya budaya, itu karena ibaratnya ya personal branding aku memang lebih ke sana, lebih ke budaya. Tapi lagi-lagi tadi aku udah bilang, di esai teman-teman harus kasih tahu, teman-teman know yourself. Misalnya Nada di sini punya passion-nya di bidang edukasi. Dan Nada bisa aja berikan itu gitu loh. Meskipun misalnya dikasih challenge Hari Kartini, kalian nggak cuma bisa bikin festival kebudayaan, kan juga bisa misalnya mengajar di sekolah lokal, mengunjungi sekolah-sekolah lokal, mengunjungi ya yang sesuai sama passion teman-teman. Sama kayak ada teman aku, dia minta tolong aku untuk proofread tulisan dia gitu kan, esainya, terus aku bilang, aku ngeliat background dia itu edukasi, lebih ke edukasi, ke bidang pendidikan, dan dia suka ngajar, kayak ngajar-ngajar di volunteering gitu kan ya. Aku bilang ke dia, kan kamu punya pengalaman yang banyak dan passion kamu memang untuk mengajar. Coba kamu korelasikan bagaimana kamu nanti meng-engage masyarakat di sana dan apa yang akan kamu lakukan di sana. Ini memang berkesinambungan dengan passion kamu. Misalnya, kayak tadi aku bilang, ya udah bikin kunjungan aja ke sekolah-sekolah anak kecil di sana, atau ya bikin hal yang terkait dengan passion kamu. Jadi nggak cuma terbatas sama promosi pariwisata dan kebudayaan, nggak cuma terbatas sama hal-hal yang udah jadi common sense, tapi kalau kalian udah tahu kalian passionnya di mana,
diselaraskan aja gitu ya. Jadi nggak harus kok bikin festival Indonesia kayak gitu Nada. Jadi kamu bisa dengan sekreatif mungkin menyelaraskan apa yang kamu punya dengan apa yang bisa kamu berikan nantinya saat kamu ISMA. Seperti itu. Makasih. Oke, mungkin karena waktunya udah habis ya, jadi mungkin buat teman-teman semua yang masih punya pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WA ya, nanti bisa di-tag aja ke Novna-nya karena ada di dalam grup itu. Ya, Terus juga mungkin boleh di-catch up juga di Instagramnya di @novna ya. Bisa diikutin juga kegiatan-kegiatan Kak Novna karena emang sekarang masih berlangsung nih ISMA-nya, jadi mungkin bisa lebih kebayang apa aja gitu ya kegiatan-kegiatan Kak Novna selama di University Malaya gitu. Mungkin terakhir kita foto dulu ya. Yang lain boleh open cam. Oke, mungkin sambil nunggu semuanya open cam, boleh mungkin ada closing statement singkat nih dari Novna untuk yang lain, untuk teman-teman semua. Oke, thank you Irfan waktunya. Jadi closing statement dari aku, intinya kayak tadi aku masukin di PPT aku, Tuhan udah memberikan kita rezeki gitu ya, pintu-pintu rezeki. Tugas kita cuma untuk mengetuk setiap pintu yang ada. Kita nggak tahu pintu ada A sampai Z ibaratnya. Mungkin di A belum nemu, tapi mungkin rezeki kita ada pintu J gitu. Jadi kita terus ngetok sampai akhirnya ketemu. Dan saat kalian seleksi apapun itu, jadikan itu aja untuk lebih mengenal diri kalian sehingga apapun hasilnya mau keterima atau enggak, kalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang udah kalian lakukan dan lakukan yang terbaik, perkuat doa, jangan lupa minta doa orang tua gitu ya, minta doa itu karena adalah kekuatannya sangat besar yang kita nggak sadarin. Jadi semangat teman-teman, lakukan yang terbaik. Semangat. Oke, semangat ya semuanya buat mendaftar ISMA. Oke, sekarang aku mau tag fotonya ya dari slide pertama. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, mungkin cuma 2 slide ya. Oke, mungkin sekedar mengingatkan, jangan lupa buat isi link feedback yang ada di kolom chat ya. Karena ya buat dapetin sertifikatnya kalian harus isi link feedbacknya berarti 3 kali karena mengikuti 3 hari acara dari mentorship. Dan diingetin lagi untuk besok itu masih ada hari terakhir yang bakalan dibawain sama Kak Vivian mengenai tips and trik pendaftaran universitas dan courses. Jadi jangan lupa hadir besok masih di link yang sama. Nanti bakalan diingetin juga di grup. Oke, mungkin terima kasih banyak Novna buat presentasi yang sangat insightful. Semoga bisa menginspirasi semua teman-teman di sini dan semoga banyak yang lolos juga di ISMA tahun ini dari room ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Semoga diterima ya. Nih, kayak Kurniawan mau ke Boston University. Dan semoga semuanya yang daftar dapat pilihan yang terbaik, dapat hasil yang terbaik ya. Dadah. Aku izin live ya.